Biru kembar. 24 jam explore Lembah Purba Situgunung edisi backpacker bareng Besti. Aku akan spill transportasi, penginapan, dan biaya tripnya. So, let's go! Perjalanan dimulai dengan naik KRL ke Bogor habis 7.000. Di kereta ada masalah nggak? Gak ada lah. Yeay, jam 5 tepat waktu. Tadi sampai sini jam setengah 5, sholat dulu. Sekarang kita mau ke keretanya. Kita di eksekutif 1, tapi gue di 5. Dia di 9. Lanjut naik KA Pangrango 85.000. Grab dari alun-alun Cisaat ke penginapan 20.000. Penginapan 300.000 dibagi 2 jadi 150.000. Nama penginapannya ini Pondok Wisata Syariah The Poris ya. Kita pilih penginapan ini karena dekat dari gerbang Situgunung dan stasiun Cisaat. Karena penginapannya pinggir jalan persis, jadi kita akan naik angkot aja. Karena kalau lihat di Maps itu kurang lebih 15 menit, 20 menitan. Karena emang angkot untuk ke Situgunung tuh banyak lewat depan penginapan kita. Dia udah siap banget dengan stylenya. Iya, let's go. Ini jalan utama menuju ke Situgunung. Kita lihat berapa lama nunggu angkotnya. Sekarang jam berapa? 7.21. Apakah ini? Naik angkot ke Situgunung cuma sekitar 15-20 menit aja dan bayar 15.000 per orang. Yeay, dapet angkot akhirnya. Berdua. Oke, 30.000 berdua. Kita udah sampai. Yeay, kita udah sampai di gerbang Situgunungnya. Harga tiket masuk pertama ini 32.000 per orang. This is us before 6 kilometers. Aku baru tahu kalau beli tiket kedua sekarang udah pindah ke dalam. Jadi harus naik ojek lagi, ongkosnya 15.000 per orang. Katanya sih karena area parkirnya lebih luas. Sejak kapan nih pakai 2022 saya kesini masih di sana ya? Di sini ada pilihan jalur merah 50.000, jalur hijau 100.000, dan jalur ekspedisi Lembah Purba 300.000. Kita ambil ya ekspedisi. Kalau kamu ambil jalur ekspedisi tapi rombongan kalian kurang dari 4 orang, ada tambahan biaya gas 100.000. Abis beli tiket ini kita dikasih welcome drink. Rasanya panas ya. Bubur kacang hijau, singkong. Artlist.io. Udah ngantuk aja. Belum juga jalan. Nanti di perjalanan baru ceria. Terus lanjut naik ojek ke jembatan Situgunung. Hari ini ojeknya gratis ya, atau ada juga pilihan mobil warawiri. Nah, baru sampai di pintu masuk jembatan Situgunung, Indah ngajak Flying Fox dulu. Katanya mumpung cuaca masih cerah. Harga tiketnya 150.000, kalau mau sewa kamera 360 tambah 100.000. Pokoknya hari ini temanya terserah Indah. Mau naik Flying Fox dulu, mau jalan dulu, terserah Indah. Pokoknya kita mau Flying Fox dulu. This is us before Flying Fox. Ini gerbang masuk Flying Fox-nya, dan kita perlu jalan agak nanjak sekitar 10 menit. Untuk ke tempat Flying Fox-nya. Baru habis itu ekspedisi. Bukan begitu Indah? Betul. Yes. Semangat guys. Ayo. Ya. Kaki mulai kencang nih. Sampai di sana nggak antre, jadi langsung siap-siap pakai harness. Si Indah meluncur duluan. Pasang dulu ya. Kayak mau ketemu. Di. Semangat Indah. Menghadapi 753 meter. Jujur agak bingung sih sama si Indah, kok dia tuh nggak ada suaranya gitu. Tidur atau pingsan sih Indah? Kok datar gitu ekspresinya? Lanjut gantian aku. Oke.
bakal nyampe sih rasanya. Karena kurang lebih cuma 1 menit 153 meter. Oh. This is us after Flying Fox. Gimana rasanya? Tapi ya kayak 15 detik pertama tuh pasti deg-degan karena gue juga Sampai akhir sih. oh. Pegangan terus. Habis Flying Fox, kita balik lagi ke pintu masuk jembatan Situ Gunung, naik mobil warawiri yang udah disiapin gratis. Nah ini kita antre sedikit buat ke jembatan Situ Gunungnya. Kita siap-siap mau nyebrang dan harus scan barcode-nya ini di petugasnya sini. Lihat antriannya udah mulai panjang. Ketemu guide-nya setelah jembatan. Makasih. Situ Gunung Suspension Bridge punya panjang 535 meter dan jadi jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Jadi harusnya untuk nyebrang jembatan ini tuh kita pakai harness lagi, tapi karena harnessnya masih di seberang sana dan kalau betul daripada nunggu lama, jadi kita Oh iya, jangan kaget karena banyak pengunjung yang bergelantungan di pohon-pohon. Wow. Ingat, jangan dikasih makan karena mereka hewan liar, bukan peliharaan. Gimana dah? Eyeless, Baru juga mulai. Minggir coba biar nggak di depan banget buat pegangan. Kondisi udara yang masih alami dan syahdu ditambah sejuta udara khas pegunungan bikin kita jadi ngerasa nyaman berlama-lama di tempat ini. Gimana nggak? Jalan di jembatan. Perjalanan tapi benar-benar ekspedisi. Jadi setelah lewatin jembatan ini kita bakal ketemu sama guide-nya yang akan nganter kita ekspedisi kurang lebih 6 km, durasi mungkin 4 jam. Setelah lewatin jembatan ya, kita langsung ke pos ekspedisi Lembah Purba. Sayangnya karena kita kesana pas long weekend, jadi antrenya lama. Bayangin, dari jam 10 pagi baru dapet guide jam 1 siang. Nunggu udah dari jam 10 sampai setengah 1. Makan, tidur, bengong. Masih belum. Harus tidur siang lagi kan ya. Langsung pakai harness lagi dan mulai trekking. Udah mulai jalan kurang lebih 15.45. Kita lihat selesai jam berapa. Total ada berapa pos tadi? Lupa. Mungkin 50. Setelah ekspedisi kita akan ngelewatin beberapa jembatan kayu. Ini jembatan pertama namanya Jembatan Tarzan. Kita lagi nunggu buat gantian lewatin jembatan Tarzan. Nggak boleh papasan di tengah-tengah. Kalau mau lewatin harus gantian sama pengunjung dari arah sebaliknya. Bukan. Jarak tempuh jalur ekspedisi ini sekitar 6 km dan jalurnya didominasi pohon rindang, jembatan, dan sungai-sungai yang jernih. Yang berat tuh apa? Kita udah hampir mau masuk area curug dan kedengeran kan suara airnya. Kedengeran lah orang ada di sebelah situ. Kita masih jalan lagi ke bawah. Jembatan kayu kedua ini view-nya mantep banget. Wih, bener ini bagus banget. Wow, ini bagus banget sih. Aman dah. Agak bergoyang-goyang sedikit. Wih, jalanannya setapak. Terus ini lewatin jembatan lagi sambil didokumentasiin sama guide kita. Nah jembatan berikutnya ini nggak bisa bareng-bareng ya, harus satu persatu. Aku nyebrang duluan. Agak takut sih. Ya udah yuk bismillah. Ke depan aja.
Oke, buat jembatan yang ini, dia jembatan kayu, cukup untuk satu orang. Jadi tadi gantian sama Indah, ini sekarang Indah lagi lewat. Agak grogi di 5 detik awal, tapi setelah itu aman. Music Kita lagi licensing nungguin. reimagined. Lihat ekspresinya. Aman, Indah? Sebentar lagi kita udah sampai di Curug Kembarnya. Suaranya udah kedengeran? Kalau dari arah pandanganku sih udah kelihatan. 1, 2, 3. Wah. Setelah kurang lebih 1 jam trekking, akhirnya kita sampai di Lembah Purba Situ Gunung. Langsung disambut sama Curug Kembar yang cantik banget. Music licensing reimagined. I plus I O. di Curug Kembar. Tuh, Indah. Kita lagi nunggu A-nya nonton buat ngambilin kita video. Saking derasnya aliran Curug Kembar ini, badan kita langsung basah kena cipratan airnya. Oh iya, pengunjung nggak bisa mendekat ke air terjunnya ya, karena bahaya. Kita cuma bisa lewatin jalur yang emang udah dibuat sama pengelola. Senang banget waktu kita kesini lagi sepi pengunjungnya, jadi berasa pengunjung pribadi. Music licensing reimagined. Bisa jangan ngomong gitu, Mbak? Ya Allah, dasar semua ini. Apa-apa, kamu juga main di Curug ya? Enggak, satu tangan. Pos foto-foto dan nikmatin Curug Kembar, kami balik ke posko dan lagi harus lewatin jembatan. Sekarang kita lagi lewatin jembatan, katanya jembatan ini termasuk yang challenging karena kemiringannya itu 70 derajat. Lihat ke depan ya. Rasanya sih iya ya, karena naik gitu. Wah, tadi kita turun, sekarang kita naik. Tuh, lihat tuh. Di tengah jembatan tuh, turun. Music licensing reimagined. Udah di bawah. Tadi begitu jalan turun, hujan, terus gak sempet ambil gambar ya, karena ya lepek. Terus abis itu kita balik lagi ke posko, makan, bersih-bersih, nggak bersih-bersih sih, cuma kayak beres-beres aja. Abis itu lanjut kita perjalanan berikutnya. Ini udah mau kemana dah? Oke, kita turutin lagi. Walaupun sepatu saya udah mahal banget. Dapat semuanya. Benerin dah. Kalau sepatu ini kan banget banget. Music Panji licensing atau Panji, reimagined. aduh. Malu-maluin aja sih. Di sekitar Curug Sawer itu ada fasilitas body rafting gitu. Jadi kalau mau nyoba rafting bisa. Udah kedengeran? Ini kita udah sampai di Curug Sawer. Kita lihat ada di depan sana. Gimana setelah menikmati Curug Sawer? Masih peninggalan yang tadi Curug Kembar. Oke, jadi sekarang udah nih ya, udah puas ya. Udah nggak penasaran lagi. Gak lama-lama di Curug Sawer, kita langsung antre lagi buat naik ke Ranjang Sultan. Ya Allah, lama banget antrenya, sampai 2 jam lebih buat naik, kurang dari 2 menit. Jadi FYI, buat kalian yang mau naik ke Ranjang Sultan itu ternyata ada 2 titik. Titik pertama itu di samping musola. Nah, titik kedua ada di ujung tempat turun kalau kalian naik dari titik 1 atau dari arah sebaliknya. Di titik kedua ini antrenya nggak gitu panjang, jadi bisa cepet. Ini aku dan Indah nggak tahu, jadi harus antre sampai 2 jam, bahkan turunnya kita kemalaman.
Karena udah maghrib, terpaksa ngejar waktu naik ojek bertiga ke penginapan 50.000, terus naik ojol ke stasiun 15.000, naik ke Apang Rango ekonomi 50.000, dan KRL dari Bogor sampai Kalideres 7.000. This is us after diburu-buru waktu. Jam 7:05 akhirnya kita nyampe di stasiun Cisaat lagi. Kereta kita jam 7.30. 20 ya? Iya. Sekarang udah. Oh iya udah nyampe. Tadi luar biasa ya. Berapa berangkat dan pulang? Berangkat Dan pulang. Oh ya berangkat lumayan sih waktu di stasiun KRL, tapi ini pulang lumayan sih. Gila. Lumayan dari titik terakhir. Tapi alhamdulillah semua tepat waktu. Amin. Alhamdulillah. So, ini dia total pengeluaran kita 24 jam explore Lembah Purba Situ Gunung edisi backpacker bareng Besti 971.000.